Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Dialog Rindu, tukang ngoceh dan tukang ngomongin yang anfaedah. Oke, berhubung teman gua hari ini sedang tidur, kadang telinganya juga masih mendengar, pura-pura tidur, ya. Kali ini gue mau berbagi sedikit hal yang berkaitan dengan kalian-kalian yang sedang menjalin sebuah hubungan dan seringkali ngalamin sebuah pertengkaran atau kesalahpahaman dalam sebuah hubungan. Ya memang sih gue juga belum ahlinya dan memang bukan pakarnya sih ngebahas ini, cuman gue mau berbagi karena kemarin sempat ada teman gue yang bertanya, Bang Rindu, gimana sih solusi atau cara agar hubungan kita itu aman? Maksudnya aman dalam artian bukan berarti tanpa masalah dan tanpa sebuah perselisihan. Aman katanya kan, intinya biar aman ya biasa-biasa saja, nggak terlalu naik, nggak terlalu turun, nggak terlalu ke samping, nggak terlalu gini, jadi intinya aman, rata, seru. Oke, nah ini buat kalian nih, terkadang ada pasangan kita yang pasangan kalian lah, bukan kita ya, kan lu yang berpasangan, gua kan belum sih. Buka kartu gua kampret. Kadang ketika kalian menjalin sebuah hubungan, ada tipe-tipe pasangan ya, tipe-tipe pasangan nih, maksudnya karakter mereka, bukan karakter sih menurut gua, biasanya kadang dibuat-buat lah. Ada yang suka overprotective. Yang gua maksud overprotective, nah gini nih, baru jadian ya belum lama, baru seminggu, baru sebulan, itu udah seolah-olah si dia itu milik seutuhnya gitu loh. Dalam artian dia harus kemana harus melapor dia mau ke kamar mandi harus izin ke dia mau keluar kemana dipantau. Ya siapapun juga gak bakalan betah menjalani hubungan seperti ini. Ya maksud gua gini, ketika kalian udah memiliki kepercayaan atau saling percaya di antara keduanya, menurut gua hal-hal kayak lu harus tahu pasangan lu besok kemana, dia sama siapa, dia harus ngapain gini-gini, lu harus kontrol ya, nggak begitu menurut gua. Sebenarnya ini rata-rata ya yang biasa kayak gini nih cowok nih, ya bukan cowok juga sih, 75% cowok, 25% nya cewek. Kenapa gue bilang 75% cowok? Ya tapi nggak semuanya cowok seperti itu, rata-rata. Gue kan ngomong rata-rata, bukan semuanya, pahamin nih bahasa gue, rata-rata gitu. Cowok seperti itu selalu ngekang pasangan. Kadang cewek juga ada yang seperti itu, ngekang pasangannya, gak boleh gini, lu gak boleh gitu, yang kamu gak boleh gini. Maksud gua ini masih tahap pacaran gitu, tahap asmara yang ya belum sampai ke hubungan yang benar-benar disakralkan dalam bentuk akad pernikahan. Ya boleh sih ketika lu
sering mantau pasangan lu, sering ini itu sama dia, ini nggak boleh, itu nggak boleh karena lu sayang, ya wajar sih, wajar. Lu bilang dengan alasan karena lu sayang sama dia, lu cinta sama dia, ya sayang nggak seharus gitulah, nggak seharus kayak begitu gitu, harus ngekang pasangan lu. Maksud gue kan pasangan lu kan bukan lu doang sebenarnya yang ada di hidup dia gitu, bukan lu doang. Dia memiliki teman, sahabat, kerabat, dan memiliki kesibukan gitu loh. Dan mungkin lu nih ya yang jadi pacarnya nih, antara cowok apa cewek, lu denger ini, lu baru orang kesekian kalinya yang hadir di hidup dia gitu. Ya maksud gua santai aja gitu loh. Entah pasangan lu sana mau ngapain kek, mau ini kek, setidaknya lu udah bisa percaya sama dia, udah cukup gitu. Jika nanti ketika lu udah percaya dan akhirnya dia nyeleweng, ya udah dia yang rugi gitu loh. Rugi dalam artian nggak bisa nggak bisa diajak untuk berjuang ke depannya lagi gitu loh. Jadi jangan sering-sering lu ngekang pasangan lu gitu loh. Maksud gue biar aman, jangan overprotective intinya gitu. Kadang ada yang suka dibuat seperti itu, ada, tapi nggak semuanya ada. Mungkin hanya ya 1 berbanding 1000 lah yang memang yang suka dibikin seperti ini gitu loh. Pokoknya dia malah senang ketika ada pasangan dia yang selalu gini sama dia, selalu ini ya. Ada, nggak semuanya. Tapi kan ketika hal tersebut menjadi terus menerusan dilakukan, gue yakin dia juga bakalan betah gitu. Karena gini nih, rata-rata nih ya, tipe psikologi seseorang nih ya, psikologi ya, malah bahas psikologi gue. Maksudnya gini, ketika seseorang semakin dilarang, ya ini maksudnya hukum apa kagak tahu gue nih. Ketika seseorang semakin dilarang, dia akan semakin melanggar gitu loh. Semakin dikekang, dia akan semakin berontak. Itu udah sifat alamiah manusia gitu loh. Semakin dia dilarang itu semakin darahnya itu semakin mendidih, berontak gitu. Jadi biar hubungan lu aman-aman aja, ya udah bebasin pasangan lu, bebasin selagi hal yang dia lakukan itu memang bermanfaat buat dia. Dan memang jika yang dia lakukan nggak bermanfaat, ya lu sebagai sebagai pasangannya, ya belum tentu harus sebagai pasangan sih, ya sebagai sesama manusia lu ngingetin dia gitu loh, sekedar ngingetin gitu loh, bukan harus lu jadi ini loh, jadi satpamnya dia gitu loh, nggak boleh gitu. Ini kadang nih rata-rata nih sering kali terjadi di dunia asmara anak-anak SMA zaman sekarang, bahkan ke anak-anak SMA aja, bahkan orang-orang udah tua dong, udah umurnya udah ya masih sifat kayak gitu, overprotective gitu. Gitu. Nah itu yang pertama, biar hubungan lu aman jangan sering overprotective. Yang kedua, ya jangan cemburu. Nah gini loh, gue bilang jangan cemburu bukan berarti gue ngelarang lu nggak cemburu gitu loh. Cemburu itu wajar, lu cemburu sama pasangan lu wajar, tapi lihat sikon. Dan menurut gue dan menurut orang-orang yang pernah gue dengar ngomong ya, katanya cemburu itu tentang nggak percaya diri gitu. Gue lupa siapa yang quotes ini, gue lupa yang ngomongin, nggak tahu, gue lupa. Yang teman-teman kalau ada yang ngerti, yang paham quotes tadi itu, cemburu adalah tanda nggak percaya diri. Ya itu, maksud gue gini, cemburu boleh, wajar lah sifat manusia.
manusiawi, alamiahnya manusia pasti cemburu lah. Tapi minimal kecemburuan lo itu jangan sampai membuat hubungan lo retak gitu loh. Karena rata-rata zaman sekarang nih ya, bukan zaman sekarang aja dah, udah zaman Firaun dulu ya begini cemburu nih. Ada hanya sekedar dia dekat sama seseorang, dekat dalam artian bukan berarti dia harus jadi pasangannya dia gitu. Bisa jadi kedekatan dia itu sebagai teman, sebagai partner, sebagai sahabat gitu. Lu telusuri dulu gitu sebelum lu cemburu, lu telusuri dulu gitu. Nah, ketika lu telusuri, lu tahu bahwa di sana ada kejanggalan, ya udah, itu terserah lu nantinya. Lu mau ngakhirin hubungan lu sama dia atau lu tetap bertahan, itu terserah lu juga gitu. Jadi intinya cemburu boleh, tapi jangan buta gitu loh. Nah, jadi santai aja, anggap cuek aja gitu loh, jadi orang gitu. Ya, maksud gua, lu cuek bukan berarti lu nggak sayang sama dia gitu. Cueknya lu itu ada artinya, ada maknanya. Maknanya adalah agar hubungan lu tetap aman-aman aja gitu. Karena ketika lu udah memiliki percaya buat dia dan dia percaya juga sama lu, ya udah itu udah cukup gitu loh. Maksud gua masih hanya sebatas pacaran ya nggak apa-apa sih gitu. Beda halnya ketika udah masuk ke jenjang yang lebih serius lagi ya gue juga gak paham sih sebenarnya, cuman ya itu sepengetahuan gue aja. Itu satu, cemburu, kurangin cemburunya, oke? Biar hubungan lu aman gitu. Nah, ketiga, yang pertama tadi kan jangan overprotective. Kedua, jangan mudah cemburu, karena cemburu adalah tanda gak percaya diri. Wes. Terus yang selanjutnya, agar hubungan lu aman, usahakan pola pikir lu harus bisa dikondisikan, dalam artian gini loh. Nah, ketika lu berpacaran sama dia, ketika lu berhubungan sama dia, sama cewek lu, sama cowok lu lah, terserah dah. Bukan semata dia sebagai cewek lu, bukan semata dia sebagai pasangan lu. Yang gue maksud di sini adalah lu bisa jadi temannya dia, bisa jadi sahabatnya dia, bisa jadi kakaknya dia, bisa jadi partnernya dia, bisa jadi ayahnya dia, bisa jadi, lu bisa jadi apa aja buat dia gitu loh. Selagi apa-apa tersebut gak melampaui batas gitu. Maksud gue gini, ketika lu udah memiliki hak paten, namanya hak paten, kampret, udah kayak hak cipta aja deh. Bukan hak cipta sih, udah memiliki keyakinan dalam hati bahwa bersama dia lu bisa menampatkan segala kegelisahan, keresahan, ya udah, lu minimal berusaha. Bukan berarti lu harus jadi semuanya, minimal setidaknya kira-kira gitu loh, lu bisa jadi temannya dia gitu loh, lu bisa jadi teman curhatnya dia, sahabatnya dia. Tidak ada masanya lu jadi pasangannya dia, ada masanya lu bisa mesra sama dia, ada masanya lu menjadi dewasa buat dia, ada masanya lu bisa menjadi kekanak-kanakan buat dia, ada masanya lu menjadi pendengar setia buat dia, ada masanya lu bisa berbicara bebas buat dia. Dalam artian jangan lu mengkotakkan diri
gitu loh. Cukup gue cuma jadi pasangannya dia, cowoknya dia doang, pacarnya dia doang, ceweknya dia doang. Jangan gitu. Ketika lu sudah mengkotakkan diri hanya sebagai itu kadang-kadang hubungan gak lama gitu. Itu sering terjadi ya, kesalahpahaman, pahamnya salah. Bedain lo ya, salah paham sama pahamnya salah, bedain. Kalau salah paham ya hal biasa, gue bilang gitu. Kalau pahamnya yang salah, paham ini, pahamnya yang salah. Kalau salah paham itu masih bisa kita ini ya, kita netralnya dengan kalimat-kalimat yang meluluhkan hati gitu. Tapi ketika pahamnya yang salah, susah. Jadi buat kalian-kalian yang menjalin hubungan, usahakan jangan hanya mengkotakkan diri sebagai pasangannya dia doang gitu. Minimal tadi yang gue bilang tadi, lu bisa jadi temannya dia, lu bisa jadi sahabatnya dia, lu bisa jadi partnernya dia, lu bisa jadi apanya buat dia. Nah gitu. Nah ini yang terakhir, ini kadang penting gue bilang, makanya sebenarnya masih termasuk di poin yang ketiga tadi. Kenapa seringkali ketika cowok kalian nih ya, cewek kalian nih ya, ketika dia memiliki masalah sama cowoknya, dia akan lari curhatnya itu ke teman dekat kita. Yang biasanya gue nih punya pacar cewek, terus gue punya teman cowok, sahabat cowok gue. Itu kadang si cewek ketika gue punya masalah sama dia, itu dia curhat sama cowok ini nih, sama sahabat gue. Itu. Nah, di situ nih kadang kalah ini bahayanya di situ nih. Nah terus yang salah siapa? Lu mau nyalain sahabat lu, ya nggak salah gitu loh. Lu mau nyalain cewek lu, ya nggak salah gitu loh. Nah terus siapa? Nggak salah sih, lu yang keliru gitu loh. Nggak bisa nempatin diri gitu, nggak bisa lu nempatin diri sebagai sahabat dia gitu loh. Akhirnya dia pilih sahabat lu, dan endingnya dia nyaman sama sahabat lu, dan lu bilang dia pelakor. Hello, dia kagak salah lo bro, lu nya aja nggak bisa nempatin diri gitu loh. Lu nya aja nggak bisa memposisikan hati lu, pemikiran lu. Itu sebenarnya Bagong di masa-masa pacaran, berhubungan asmara yang belum sampai ke jenjang pernikahan, pelakor itu nggak ada gitu. Nggak ada. Yang ada ya karena dia memang nyaman sama dia, kayak gitu aja gitu. Dia udah nggak nyaman sama tingkah laku lu yang yang overprotective, suka cemburu, gimana lah gitu. Nah, jadi pelakor, buset, kenapa nyambung ke pelakor? Kampret. Sebenarnya nih ya, tercetusnya sebuah pelakor, perusak laki orang itu ada karena emang itu yang dirusak udah berumah tangga gitu loh. Kalian yang anak SMA ya, yang baru buang kemarin, jangan tiba-tiba lu ketika ada teman lu yang jadian sama pacar lu bilang dia pelakor lah. Jangan, PA lu nya aja nggak bisa nempatin diri gitu loh. Dia bukan pelakor gitu loh, dia mengambil kesempatan dan lu ya nggak bisa membaca keadaan gitu. Oke, lanjut. Sorry tadi ya. Jadi intinya gini, hubungan itu ibarat apa ya? Ini kesimpulan terakhir. Hubungan itu ibarat kopi dalam gelas, ya, kopi dalam gelas. Nah, di sana ada gula, ada air, ada kopi. Nah, dan ada wadah. Nah, seringkali
orang lebih memandang kopinya lebih lebih mendominasi keistimewaan kepada kopinya gitu, dan lupa dengan wadah gelasnya itu loh. Nah, gelasnya di sini yang gue maksud, yang kita analogikan ini pola pikir gitu loh, pola pikir kalian. Kadang kalian lupa pola pikir kalian. Kalian sering kali ini memfokuskan di hubungan kalian yang asmara, yang romantis, yang manis gitu loh. Akhirnya kalian lupa menata pola pikir kalian gitu, menata hati kalian, menata tingkah laku kalian gitu. Nah, akhirnya ketika hubungan kalian menjadi retak, patah, berantakan, dan kalian bilang hidup itu seperti kopi, ada manis, ada pahit. Hello, nggak perlu ngomongin, semua orang udah tahu gitu loh. Kenapa nggak pernah ngebahas gelasnya gitu. Tergantung gelas apa yang lu pakai. Kalau gelas plastik yang lu pakai ya cepat dingin. Oke. Makanya sering kali jangan hanya ngebahas kopinya dulu, bahas dulu wadah. Ketika wadahnya ini pola pikir kalian udah tertata, hati kalian udah tertata, ya udah. Ketika hubungan kalian ketika ada pertengkaran, kalian bisa ini loh, ngambil solusi sendiri tanpa harus lari ke ini, minta solusi ini curhat ke sana kemari gitu. Gak perlu. Jadi intinya hidup itu seperti kopi. Oke. Sekian dulu dari gue, semoga bermanfaat dan kalian muntah setelah mendengar ini ya, karena yang ngomong juga ini mah masih begini, belum ada juga, hanya teori aja yang gue ngomong sih, tapi gue juga belum ada seseorang yang gue bisa beginiin gitu loh, belum ada. Jadi gue hanya ngomong aja, ini berdasarkan pengalaman yang dituturkan oleh orang yang pernah ngalamin itu, orang yang berpengalaman gitu. Dan gue sampaikan ini ke lu semua yang pacaran, yang ngalami cita-cita monyet. Oke, jadi sekian dulu dari gue. Jika ada kata-kata gue yang keliru, yang membuat perasaan kalian tersinggung, gue minta maaf. Dan satu hal lagi, ketika kalian menonton ini dan mendengarkan ini, jangan pernah pakai ya. Oke, gue saranin memang nih, gue ngasih tahu memang sekarang nih, jangan pernah kalian pakai. Oke, cukup dengerin aja ya, jangan kalian praktekin gitu. Ntar giliran kalian praktekin malah nggak sesuai sama ekspektasi yang gue bahas, kalian nyalain gue kan gitu. Intinya udah, anggap aja ini sebagai sebagai rating kanan, rating kiri. Ketika lo belok kanan lo rating kanan, ketika lo belok kiri lo rating kiri, dan yang megang kendali setir motor ya lo sendiri gitu. Jadi ketika nanti lo ketabrak atau jatuh dan kepleset, ya udah, berarti lu nya yang nggak ngontrol gitu, bukan dari pembahasan gue sekarang gitu. Oke, sekian dulu. Akhirul kalam. Shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam romantis for you all.